Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, saya mau mengajak saudara merenungkan satu ayat terlebih dulu supaya kita mengacu kemana kita akan pergi. The next level, moving to the next level, itu pergumulan pengurus dari Mission Care memperhatikan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan tema itu tidak sekedar ditulis atau dipajang. Bergerak, kata moving itu bergerak menuju ke tingkat yang berikutnya lagi. Saudara, tidak ada hidup yang mandek, ya atau tidak? Sesuatu yang mandek itu namanya mati. Nah, kalau kita hidup berarti harus terus bergerak. Saya nggak usah beri contoh jauh-jauh dulu. Lihat handphone. Tahu handphone toh? Sekarang zaman ini hampir nggak ada orang nggak punya handphone. Bahkan di kota-kota besar saya kaget. Pernah satu kali nginep di rumah orang kaya, pembantunya aja pakai iPad. Hah? Sampai istri saya heran. Dia bilang saja nggak punya iPad, dia punya iPad. Istri saya bilang begitu. Keren. Sekarang ini sudahlah orang yang paling rendah sekalipun ekonominya punya handphone tidak? Punya. Nah, saudara bayangkan, handphone itu kalau tidak pakai istilah kita moving to the next level, kira-kira laku nggak barang itu? Nggak laku. Siapa mau beli? Nokia pisang. Nokia pisang. Artinya apa Pak Supri? Besar kayak pisang. Oh, besar kayak pisang. Tepuk tangan buat Pak Supri. Idenya banyak sekali akalnya ini. Tapi saya nggak gemuk-gemuk dia. Ada yang salah itu. Jawa bilang orang ngetok-ngetok berkat Tuhan, nggak menunjukkan berkat Tuhan. Jangan marah Pak Supri. Ya, habis dari kemarin saya duduknya di depan dikerjain terus oleh Pak Erastus dia. Oke, saya lanjutkan. Handphone saja saudara, itu perubahannya luar biasa. Kalau saya beritahu kepada saudara, di pabrik-pabrik handphone sedunia itu, perubahan mereka itu nggak dihitung jam saudara, dihitung menit. Bisa bayangkan tiap menit di pabriknya itu ditemukan yang baru. Maka itu handphone luar biasa. Saya sering berkata kepada anak-anak muda, kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut kamu. Apa itu mata handphonean? Ganti-ganti handphone terus, karena memang menantang. Karena ada the next level, meningkat terus. Motor contohnya, lihat perkembangan sepeda motor saja saudara. Keren-keren nggak desainnya itu? Luar biasa. Bayangkan 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tahun 90-an, untuk satu jenis sepeda motor belum tentu 5 tahun keluar yang baru. Betul nggak? Kan lihat tahun 90-an model begitu aja yang bebek, mau yang kaki sama. Sekarang bisa hitungan bulan keluar model baru. Nah, kalau dunia sudah berkembang seperti itu, naiknya dari level 1 ke level berikut itu cuma hitungan menit sudah. Lalu kalau kita sebagai gereja jadul terus, apa itu jadul? Zaman dulu terus. Bagaimana orang bisa tertarik dengan Injil? Contoh kecil. Jawab pertanyaan saya baik-baik. Menurut saudara, narkoba atau Injil yang lebih laku sekarang ini? Nah, ini 2 hari ini Lampung Selatan di pelabuhan itu menangkap penyelundupan besar-besaran. Yang pertama ketangkap itu ganja 1,3 ton sudah. Diselundupkan, dibungkus pakai jengkol. Bayangin, polisinya hebat. Langsung 8 polisi itu naik pangkat. Belum lama, 4 jam kemudian, sabu-sabu seberat 6 kilo sekian ketangkap lagi. 2 warga negara Malaysia naik travel, nggak ketahuan, dimasukkan dalam pipa paralon. Ini yang terjadi. Bahwa setan itu nggak pakai iklan produk-produknya, tapi laku. Gereja pakai iklan di koran, di spanduk, nggak laku. Betul tidak? Lihat itu kalau sudah Jumat Sabtu koran itu iklannya gereja banyak sekali. Spanduk-spanduk dibuat mahal-mahal. Narkoba itu nggak pernah pakai iklan, saudara. Yang cari banyak sekali. Kenapa Injil tidak laku? Berarti ada yang salah. Setuju tidak saya ngomong ini?
Maka itu saudara dan saya dikumpulkan di sini dengan tema moving to the next level. Karena Roh Kudus ingin kita bergerak maju ke tingkat yang berikut. Hanya ada satu hambatan, hanya ada satu halangan. Mengapa hidup itu tidak mau bergerak ke tingkat yang berikut? Siapa bisa jawab halangannya itu apa? Satu, bukan dua. Ayo, apa? Tidak, nyaman. Zona nyaman itu buat orang nggak mau bergerak maju. Sudah di sini saja, nggak usah kemana-mana lagi. Mari kita buka ayat itu, Kejadian pasal 11. Mulai ayat yang pertama. Kejadian 11 ayat yang pertama. Ternyata zona nyaman itu sudah ada berapa ribu tahun yang lalu. Bahkan ini sebelum Menara Babel didirikan. Maka itu hati-hati dengan kenyamanan. Malas itu betul. Kenapa orang jadi malas? Karena sudah mapan. Untuk apa repot-repot? Untuk apa bergerak? Gini aja sudah cukup kok. Nah bayangkan kalau pabrik-pabrik handphone itu nyaman dan malas, pasti tutup pabriknya. Karena tidak mau ada hal baru lagi. Nggak mau naik ke level yang berikut. Udah? Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saya tinggalkan dulu ayat 1 ayat 2 sekarang. Maka berangkatlah mereka, ini anak cucu Nuh yang di bawah pimpinan Nimrod. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu ini yang berbahaya. Ngapain? Menetaplah mereka, settle down. Kata menetap itu nyaman. Lalu menetaplah mereka di sana. Nah begini cara kita belajar. Kalau kita baca baik-baik ayat 2, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Kira-kira selama mereka berjalan, rombongan besar itu berjalan dengan kalimat seperti ini, mereka pernah menjumpai tanah datar sebelumnya atau tidak? Jawab yang belakang juga. Sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum? Belum, saudara. Baru saat itu mereka menjumpai tanah datar. Berjumpa sebuah tanah datar itu tidak berdosa. Bapa di surga memberi mereka istirahat sejenak. Sekarang saya tanya mundur lagi. Apa yang terjadi dengan orang yang berjalan tidak menjumpai tanah datar? Berarti perjalanannya seperti apa? Melelahkan. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Naik turun. Apa lagi? Kepleset. Sebelum kepleset bagus juga tuh. Apa lagi? Usaha. Bukan, justru nggak bosan kalau jalannya nggak ada tanah datar. Di tanah datar itu jalan bisa bosan. Betul tidak, saudara? Yang penting adalah tantangan. Betul? Siapa sering memperhatikan kenapa jalan-jalan tol yang lurus itu lebih banyak kecelakaan daripada yang belok-belok? Ngantuk yang pertama. Nyaman, apa? Tenang, santai. Itu bahaya. Saudara perhatikan sejak Roh Kudus pertama kali dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2 sampai Kisah Rasul pasal 28. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus tidak pernah menetap. Roh Kudus membawa gereja penuh dengan tantangan, saudara. Iya atau tidak? Maka itu saudara perhatikan, ada 27 kitab perjanjian baru. 27. Dari Matius sampai Wahyu itu 27. 26-nya itu semua ada kata penutup atau bagian akhir. Satu-satunya kitab yang tidak ada bagian akhir adalah Kisah Para Rasul. Itu menarik sekali. Mengapa? Begini Roh Kudus mengajarkan saya tahun-tahun yang dulu itu. Saya tanya kenapa nggak ada penutupnya ini? Jawabannya gampang. Kamu yang akan melanjutkan. Berarti kalau kita masing-masing menulis kisah pelayanan kita semuanya bersama dengan semua misionaris dan hamba Tuhan seluruh dunia,
Kalau ada sampai hari ini itu kira berapa juta pasal itu. Ngerti nggak maksudnya saudara? Nah, apa artinya kalau Kisah Rasul tidak ada kata penutupnya? Karena Roh Kudus tidak pernah mandek. Roh Kudus tidak pernah berhenti. Roh Kudus itu bergerak terus, saudara. Dan kalau saudara buat grafik, kira-kira gambaran grafik Roh Kudus itu bagaimana? Naik terus. Betul? Naik terus. Nah, dari bagian ini saja, maafkan saya kalau saya ngomong ini, bukan untuk menyinggung tapi untuk menyadarkan. Jangan masing-masing kita bangga setiap tahun. Nah, itu anak kecil, dia selalu ngikuti. Terima kasih adik, kamu umur berapa? Mana suara anak itu di mana tadi? Umur berapa dia? Umur berapa? 2 tahun. Nah, itu dia. Dia lagi main-main bisa nguping saya. Lihat. Itu anak kecil. Mengikuti Yesus berkata, belajar dari anak-anak itu. Oke, saya lanjutkan. Jangan ada yang bangga setiap tahun mengadakan ucapan syukur ulang tahun pelayanannya. 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Maaf, surga enggak butuh angka itu. Setuju tidak? Yang surga perlukan apa? Kita meningkat atau tidak dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita. Jangan cuma begini-begini saja. Meningkat tidak. Kita harus tanya pada diri kita sendiri dari waktu ke waktu. Lihat, waktu ini cepat atau lambat berjalannya, saudara? Bayangkan sudah mau Natal lagi. Pasti ada gereja-gereja yang dekorasi Natal tahun lalu belum copotin itu. Ada nggak? Saya pernah masuk terakhir, masih ada biasa Natal tahun lalu gitu. Bayangkan sudah Natal lagi. Ini sudah terakhir lagi minggunya. Berapa hari lagi kita masuk November? Nah, kalau waktu saja begitu cepat berjalannya, saudara dan saya tidak sempat mengikuti waktu, maka kita sudah ketinggalan. Jadi paling tidak kita dalam gerakan bersama Roh Kudus, kata moving, bergerak itu paling tidak harus sejajar dengan waktu. Paling tidak, saudara. Itu aja sebenarnya masih ketinggalan, karena kan draw terus. Harusnya kita bisa lebih cepat dari waktu. Harusnya begitu. Nah, siapa pendorongnya? Jelas Roh Kudus. Tidak ada kuasa yang lain. Oke, kita kembali ke Kejadian 11. Jadi, maksud Bapa di surga memberi rombongan itu tanah datar bukan untuk menetap, untuk konsolidasi. Ngerti kata itu kalau tentara? Untuk menyusun kekuatan baru, untuk mengatur strategi baru. Jangan menetap, harus bergerak terus. Maka itu, saudara, Kisah Para Rasul itu sangat menantang. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu grafiknya naik terus. Hebat sekali. Nah, kita ambil contoh kecil, tapi ini besar pengaruhnya. Apa yang menyebabkan gereja di Kisah Para Rasul bisa begitu antusias, semangat dalam bergerak, bisa begitu bergairah betul? Kenapa? Saya ingin ajak saudara melihat Lukas 15. Gak usah dibuka, kita semua hafal Lukas itu. Kalau sampai ada hamba itu gak hafal Lukas 15, keterlaluan, gitu aja sudah. Betul? Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan, bagaimana surga itu gegap gempita, bersorak-sorai bersukacita. Siapa ingat? Kalau ada satu jiwa diselamatkan yang belum percaya Yesus. Nah, ayat itu yang memotivasi saudara kita di gereja Kisah Para Rasul. Maka itu kita baca Kisah Para Rasul, kata dominan adalah begini: Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bayangkan kalau satu orang berdosa diselamatkan, itu seisi surga gegap gempita. Apalagi 2, apalagi 10, apalagi rombongan. Bayangkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi, kalau saudara mapan, zona nyaman, menikmati berkat Tuhan tanpa bergerak,
maka saudara tidak pernah naik ke level berikut. Saudara hanya nikmati. Dan itu yang terjadi. Ayat 3. Kita lihat ayat 3 ya. Mereka berkata, nah ini hati-hati. Maka itu saya selalu menekankan kepada saudara-saudara yang belum punya tempat tetap, jadi masih kontrak, sudah jangan doa, minta tempat tetap. Sebab saudara temannya Rasul Paulus. Loh kok bisa? Oke, sebelum ayat 3 dibaca, sekarang semua lihat Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Jadi yang masih kontrak rumah, kontrak gedung gereja, saudara temannya Paulus. Bersyukur untuk itu. Yang sudah punya rumah, yang sudah punya tetap, ya sudah lanjutkan. Tapi jangan berdiam di situ. Udah baca Kisah 28 30-31. Paulus ngapain? Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Kata sendiri itu penting. Berarti nggak jalankan les untuk minta bantuan. Itu arti kata sendiri. Katakan amin cepat. Dia bayar sendiri, cari duit sendiri, khotbah sendiri, ngelayani sendiri. Ini serius, saudara. Dan ia menerima berapa orang? Semua orang yang datang kepadanya. Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa yang memberitakan kerajaan Tuhan dan bagaimana mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Maaf, walaupun ada kalimat di rumah yang disewanya sendiri. Melihat kegiatan itu gereja atau tidak? Ayo jawab cepat, gereja atau tidak? Dari mana saudara tahu itu gereja? Karena ada orang datang dan mengajar. Kenapa kita harus punya gedung sendiri kalau memang belum waktunya? Kok nggak amin? Ya sudah ikuti teladan dia saja. Kok nggak amin? Betul? Inilah kebenaran. Habis kontrak ya pindah, cari tempat lain. Lampung masih luas. Kalau nggak bisa cari tempat Taman Gajah sana. Saudara, ayo kita melihat Alkitab itu secara utuh. Oke, ayat 3 Kejadian 11, jangan lupain. Mereka berkata seorang kepada yang lain, ini loh saudara, musuh utama untuk moving to the next level. Ini kata ini penting. Apa kata mereka? Marilah kita membuat apa? Ayo membuat apa? Nah, pertanyaan, tunggu dulu. Jangan kecepat baca, dengar dulu. Ini cara belajar Alkitab. Pertanyaannya, apakah membuat batu bata itu berdosa? Tidak. Oke, seorang tokoh Islam, saya pernah dengar di TV. Jadi saudara saya itu sering ikuti mimbar-mimbar agama karena saya mau belajar dari mereka. Suatu kali seorang tokoh Islam, saya nggak sebut namanya, ini TV saya dengar. Kalau kalian dilempar batu bata, jangan maki-maki. Terimalah batu bata itu. Kalau perlu minta lempar yang banyak, setelah numpuk banyak buat rumah. Saya kaget, itu orang Islam ngomong begitu. Berapa banyak orang semalam maki-maki pada ngelempar batu bata, terus dilempar balik. Jangan, kumpulin dulu batu bata itu. Amin. Terus satu kali saya ngikuti mimbar Hindu. Ini pendetanya menerangkan bagus. Jangan pernah marah kalau ada orang menghina Anda dengan mengirimkan satu kantong kresek penuh tai sapi. Terima banyak, itu dia. Terima, jadikan pupuk. Sini lempar balik ke orangnya. Dunia aja bisa seperti itu, sudah. Dalam konsep berpikir. Nah, lagi sekali, membuat batu bata tidak berdosa dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu untuk bangunan dan ternya itu semen zaman dulu. Ya ter dari aspal itu kata ter. Dan dengan gala-gala. Oke, saya lanjut ke Keluaran pasal yang ke-20 ayat 25. Ini tentang batu bata. Ini yang Papa tidak suka. Keluaran 20 ayat 25. Ya, ini dasar sekali firman ini. Tetapi jika engkau membuat bagiku apa? Mezbah dari apa?
batu. Maka janganlah engkau mendirikannya dari batu apa? Pahat. Nah, saya tanya kepada saudara, kira-kira bentuk batu pahat dan batu bata itu sama tidak? Dalam bentuknya, bukan dalam isinya, sama tidak? Sama, yaitu rapi. Betul tidak? Ini hukum yang hebat. Saya keliling ke banyak tempat, ternyata masih banyak sekali, bukan cuma banyak sekali, gembala-gembala tidak pernah meneliti ayat ini. Nanti saya akan bukakan ya. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, ingat, mezbah bagi zaman perjanjian lama itu inti dan pusat ibadah. Betul tidak? Apa saja boleh dibuat dalam ritual perjanjian lama, tapi tanpa mezbah korban, semua nggak ada artinya. Jadi ini inti ibadah, ini pusat daripada kebaktian kita, batu, itu mezbah. Maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, merapikannya dengan alat besi itu, maka engkau melanggar kekudusannya. Saudara, saya dapat rahasia ini tahun 81 dari seorang hamba Tuhan namanya Bill Britt, dan dia sudah meninggal. Juli 81 ayat ini terwahyukan buat saya. Wow, artinya begini. Memang kalau dilihat model luar, batu bata dan batu pahat itu rapi, betul tidak? Tapi justru Papa nggak suka. Bahkan dia berkata, kamu melanggar kekudusannya. Artinya Tuhan itu mau yang orisinil dan asli, tanpa campur tangan manusia. Kalau saya pakai bahasa gereja, dengarkan baik-baik. Ternyata Tuhan Yesus tidak suka gereja yang seragam dan cabang yang sama semua. Itu hanya bisa McDonald, warung es teler dan sejenisnya. Itu boleh seragam semua, warnanya apa semua. Tapi ibadah tidak boleh diseragamkan. Masing-masing jemaat lokal harus punya keunikannya sendiri. Katakan amin. Masing-masing gereja walaupun sama satu sinode tidak boleh diseragamkan. Itu batu bata dan itu batu pahat. Itu yang menghalangi nggak bisa moving to the next level. Karena sama semua. Saudara percaya nggak Roh Kudus itu unik dalam bekerja? Bahkan pada setiap orang aja berbeda. Bahkan saudara perhatikan, seluruh mujizat yang dikerjakan Roh Kudus sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, catat, tidak pernah terjadi untuk kedua kali dengan cara yang sama. Tidak pernah. Itu menunjukkan Roh Kudus anti batu bata dan anti batu pahat yang buatan manusia. Jangan ibadah kita pakai cara agamawi. Nah, saya akan masuk kepada poin ini. Kalau kita melihat dunia dengan teknologi sehebat ini, itu teknologinya. Sekarang makanan saja. Saudara sadar nggak? Kira-kira 10 tahun terakhir ini baru muncul kata baru, kuliner. Pernah dengar nggak? Akhirnya makanan-makanan khas daerah hidup lagi karena ada istilah wisata kuliner. Nah, bayangkan makanan saja berubah, dimodifikasi. Makanan saja pakai istilah kita, moving to the next level. Betul tidak? Lihat model sepatu, model rambut, bergerak nggak mereka? Cepat, cewek-cewek itu anting-anting, kalung, betul, gelang, bergerak tidak modelnya? Lu cepat jawab, saya tanya ini. Semuanya model-model baju, wah hebat sekali. Itu bukan teknologi, itu cuma makanan, itu cuma model baju, aksesoris tubuh kita. Itu aja moving to the next level, saudara. Bergerak terus. Yang punya toko pakaian sekarang repot. Kalau sudah 3 bulan nggak akan tinggal laku itu toko. Karena model baru terus keluar terus. Lalu gereja dari zaman Belanda sampai sekarang sama terus. Ya ampun. Maka itu nggak laku. Narkoba lebih laku. Kenapa gereja sepi dengan anak muda? Karena membosankan.
Harus tahu. Jadi keseragaman itu kebencian Roh Kudus, berarti menghambat. Nah, satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah berubah sehingga nggak mungkin bisa moving to the next level, itu namanya agama. Catat. Agama itu satu-satunya hal di dunia yang tidak mungkin berubah. Maka itu perang nggak pernah habis, perang agama. Karena begitu berubah sedikit perang, bergerak sedikit perang. Jahat, termasuk agama Kristen. Lihat gereja-gereja yang kolot-kolot itu, cuma ngerubah liturgi saja, perang dulu. Karena itu agama. Jadi agama itu jahat dan kejam. Dunia ini dirusak oleh agama, saudara. Mereka membunuh orang tanpa merasa berdosa demi agama. Jahat tidak. Termasuk Kristen. Lihat itu Irlandia Utara. Sudah lebih 60 tahun perang Kristen, Katolik, Protestan, Katolik, perang sampai hari ini. Sudah lebih 60 tahun, bayangkan. Ngeri sekali. Karena agama. Jadi musuh utama kemajuan perubahan adalah kemapanan. Musuh utama Roh Kudus adalah agama. Cara itu baik-baik. Ketika kita memaksakan keinginan manusia untuk kehendak Tuhan, di situ terjadi kevakuman, kemandekan, stagnan, statis, berhenti, tidak bergerak. Maaf ya, saya harus ngomong ini. Kita buka Bilangan 8. Imamat, sebentar saya lihat dulu. Bilangan 8, mulai ayat yang ke-23. Maaf ini ya. Oh, Roh Kudus, supaya jangan sampai ada yang tersinggung dengan firman ini. Kalau ada yang bertobat, gitu saja sudah. Maaf rekan-rekan hamba Tuhan. Waktu firman ini ditulis, umur manusia itu masih 100-an tahun lebih, saudara. Tapi surga sudah memberi aturan ini. Kenapa? Ayat 23, judulnya apa? Awal dan akhir apa? Masa kerja siapa? Nah, siapa orang Lewi itu? Kita, hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata ribuan tahun yang lalu Papa memberikan aturan ini. Yahweh berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Pelan-pelan bacanya ya, sambil masing-masing kita ngitung umurku berapa sekarang. Serius, hamba Tuhan harus jujur, konsekuen. Tetapi jika ia berumur berapa, 50 tahun, haruslah hamba Tuhan itu diapakan? Dipensiun. Ini yang luar biasa. Ternyata gereja-gereja karismatik Pantekosta paling melanggar ayat ini. Maaf. Ketika umur orang 100 tahunan lebih, surga memberi batasan cukup umur 50 tahun. Jangan tersinggung. Terus aku diapakan? Jangan dulu marah, tunggu dulu. Sehingga ia tak usah bekerja, ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh apa? Nah, membantu siapanya? Saudaranya yang lebih muda di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Sekarang saya 55. Saya sudah pensiun 5 tahun yang lalu. Dan saya delegasikan. Nah, kata membantu, saudara, garis berikan kalimat tambahan di Alkitab, saudara, mentor, menjadi pembimbing. Singapura mengikuti istilah ini. Maka itu 2 mantan Perdana Menterinya, Lee Kuan Yew dan Goh Chok Tong, disebut senior minister atau mentor MM. Hebat sekali. Jadi mereka 2 membimbing masih muda-muda. Tadi saya baca
Orang Lampung Pos apa tadi? Saya lupa, bukan. Ada kata radar atau apa sih? Bandar Lampung ya. Radar Lampung, baik. Kaget. Hari-hari ini di negara Swiss sedang ada pemilihan umum untuk parlemen atau DPR. Nah, salah satu dari calon legislatif yang termuda namanya Mentari Bauman, perempuan umur 18 tahun, saudara. Kenapa nama Mentari? Ternyata ibunya orang Indonesia. Baca nanti ada Lampung hari ini. Cewek 18 tahun mengajukan diri. Dan dia diterima sebab walaupun baru 18 tahun tapi sudah matang dalam politik, saudara. Maka itu umur itu tidak mempengaruhi. Nah, akhirnya Swiss menerima dia karena yang tua akan mentori dia. Maaf ya ibu bapak, gembala-gembala yang terhormat, jangan marah. Ternyata pembunuh pemimpin gereja adalah para gembala tua sendiri. Maaf saya ngomong, yang tidak mau turun dari tahtanya. Maaf saudara, itu yang menyebabkan jemaat tidak pernah bisa maju to the next level. Suatu kali saya pernah datang sebuah gereja melayani, ini gembala ngangkat mic aja sudah nggak sanggup. Istrinya megangkan mic-nya cuma untuk doa berkat. Saya itu pikir kok nggak kasih orang lain, ngapain ini orang? Pernah nggak lihat gereja seperti itu? Nah, ngeri sekali. Itu berarti sudah lewat berapa puluh tahun dari umur ini. Maaf ya yang hamba-hamba tua. Serius. Maka itu saya bisa keliling lagi sekarang karena saya delegasikan kepada yang lebih muda. Karena saya pakai aturan ayat ini. Justru kegagalan seorang pemimpin itu tidak diukur berapa puluh tahun dia mimpin salah. Itu gagal. Seorang pemimpin berhasil kalau dia bisa mencetak pemimpin yang lebih hebat dari dirinya sebanyak-banyaknya. Maka itu yang sudah dekat-dekat angka 5 ini, awas ya nggak punya pengganti. Kemarin aja saya dengar pidatonya Megawati di Cirebon. Saya mengikuti audisi kan. Ibu Megawati berkata, jangan pilih saya lagi. Saya nyiapkan kader-kader masih muda. Lalu di segmen berikut, Taufiknya Mas diwawancara, sama nggak suami ini? Sama. Taufik kamu berarti jangan pilih saya lagi. Yang muda-muda masih banyak. Jadi jangan nikmati tahta kependetaan kita. Aduh kok gak enak betul. Tapi begitu. Saya ulangi lagi, jangan menikmati tahta kependetaan kita. Delegasikan pada yang lebih muda. Masih banyak. Maaf, ini fakta. Berapa banyak ibu gembala dan bapak, khususnya ibu gembala jangan marah nih, yang ibu gembala jangan marah. Tapi ini fakta. Berapa banyak kalau ada mahasiswa kita praktek di gereja kita, lalu khotbahnya jauh lebih bagus dari suami, pelayanannya kepada jemaat luar biasa, pasti dihambat. Jangan busuk-busuk, di rumah saja. Pernah nggak ngalami itu? Nah itu dia. Yang kuat supaya yang kuat dengar. Dihambat saudara. Jangan kasih khotbah lagi. Takut kalah saingan suaminya nanti. Kita pembunuh calon pemimpin. Ketika kita nggak memberi kesempatan mereka untuk maju. Maka itu di gereja banyak bukan ayah. Loh, apa bedanya dengan papa? Beda sekali. Begini, kalau itu ya, saya beri ilustrasi. Suatu hari, seorang dokter terkenal di Lampung, pasiennya banyak. Mau tidur ngomong dengan istrinya. Gawat ini. Kenapa? Tadi waktu saya mau tutup praktek, anak kita nomor 3 datang ke ruang praktek. Dia ngomong gini, Pak, saya sudah mau lulus kelas 3 SMA. Saya punya cita-cita Pak. Saya lulus SMA ini saya mau masuk fakultas kedokteran. Saya akan belajar rajin Pak. Saya akan jadi dokter Pak. Saya akan berusaha jadi dokter lebih baik dari Papa. Ini bapaknya itu enggak angkat diem cuma gitu saja. Akhirnya sampai anak ini keluar nih ruang prakteknya. Pulanglah dia ke rumah ngomong ke istrinya. Nah saya tanya, ini atau papa? Cepat jawab. Kenapa kok sudah bilang Nah, pemimpin yang takut
disaingi oleh yang muda, dia bukan ayah. Kalau ayah itu akan mendorong anaknya maju, bahkan lebih bagus dari dirinya. Amin. Harus begitu. Maka kalau gereja Tuhan diserahkan kepada orang-orang yang masih umur 20-an, hebat gereja itu. Enggak ada yang ngamen pura-pura kudik semua. Seulangi lagi supaya dengar. Gereja Tuhan akan hebat kalau dipimpin oleh orang-orang 20-an tahun umurnya. Karena ini Alkitabnya. Kenapa itu? Maka itu yang tua-tua tahu dirilah. Jangan bercokol terus di situ. Waktunya kita menikmati hidup. Saya bersama istri saya menikmati hidup betul. Saya nggak perlu capek-capek untuk mimpin lagi. Ada banyak yang saya bisa delegasikan. Nggak harus saya. Maaf, padahal pas saya ngomong, Pak Tony tahu aset yang Tuhan percayakan buat kami. Woi, cukup banyak di banyak kota. Tapi saya tinggal karena ayat itu. Saudara, maka itu dalam hidup ini Alkitab itu acuan kita. Katakan amin. Bukan buku yang lain. Oke, kembali ke Kejadian 3. Kejadian 3 masih ayat 3-nya ya. Oh 11, terima kasih. Berarti sore sadar saya yang lupa. Kejadian 11 ayat 3 masih belum selesai. Kalimat berikut ini yang berbahaya di ayat 4 sekarang. Marilah kita juga kata mereka. Ini yang berbahaya. Kemapanan menghalangi Roh Kudus bergerak ke tingkat yang berikut. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Sudah menetap lalu membangun permanen pakai batu bata tadi, dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Belum selesai. Dosa bertambah dengan dosa. Ketika mereka berkata, marilah kita cari nama. Saudara baca Yohanes 17 nanti di rumah. Saya nggak ada waktu. Ada 6 kali dalam doa Yesus di hari itu. 6 kali kata, peliharalah mereka dalam namamu. Nama Bapa di surga. Bukan namaku, namamu. Saya terharu dengan doa itu. Nama Yesus berkuasa tidak, saudara? Tapi dia menyangkali namanya sendiri. Namamu, Bapa. Betul tidak? Bayangkan. Namanya aja itu berkuasa. Tapi dia tidak mau mengakui. Kalau saya pakai terjemahan bebas, jangan pelihara mereka dalam namaku, namamu saja. Bayangkan. Tapi gereja zaman sekarang sombong dengan nama denominasinya. Betul tidak? Orang Betel bangga dengan GBI-nya. Orang Betani bangga dengan Betaninya. Orang Tiberias bangga dengan Tiberiasnya. Orang Baptis bangga dengan Baptisnya. Dan sebagainya. Itu perjinahan. Loh, kok bisa? Ini ilustrasi. Kalau saudara baca nanti di Wahyu 20 ayat 4. Dikatakan begini. Yang akan memerintah bersama dengan Yesus. Boleh ditayangkan PowerPoint Wahyu 20 ayat 4. Yang akan memerintah bersama Yesus dan duduk di tahta itu. Bukan cuma satu tahta. Hanya satu kriteria. Yaitu gereja yang sudah dipenggal kepalanya. Betul? Dengarkan, ini rahasianya. Jangan dikatakan yang jadi martir, salah. Kalau yang jadi martir, yang memerintah bersama Yesus, lalu martirnya cuma spesifik yang dipenggal kepalanya, maka martir-martir yang lain, yang dipedang, yang dikuliti, yang digoreng, yang direbus, betul nggak? Kalau kita lihat di Ibrani 11 dan buku-buku secara martir, ngeri, mati sosok kita itu dengan sadis sekali. Maka mereka akan protes semua. Ngerti nggak arti itu, saudara? Kalau yang akan memerintah bersama Yesus hanya yang dipenggal kepalanya, mereka nggak terima dong. Aku juga mati kok gara-gara namamu.
Kenapa engkau pilih kasih Tuhan? Lalu siapa ini? Nah, ini arti gereja. Nama. Jangan coba-coba cari nama lain selain nama Bapa di surga. Lagi sekali, di situ saja nama Yesus pun dihilangkan, saudara. Padahal namanya itu berkuasa. Ini yang saya kagum. Kenapa begitu? Saya beri ilustrasi. 2 hal. 1. Kalau saudara punya anak perempuan, jangan pernah sibuk cari nama. Asal aja lah. Loh kenapa? Sebagus-bagusnya nama anak perempuan. Misalnya begini, Yohana, Priscilla, Angelina. Oh, panjang sekali begitu. Akhirnya dia pacaran dengan Joko Gundul. Loh kok tertawa dulu? Lalu menikah. Disebut nyonya apa? Gundul dulu kan, itu famnya kok. Joko Gundul kan di belakang. Maka Yohana, Angelika, Priscilla siapa hilang? Nyonya Joko Gundul. Lo betul nggak? Itu suaminya. Nggak boleh malu. Lo betul tidak? Nggak mungkin dia mau kawin. Aduh mas, namaku bagus kok kamu jelek. Ini aku nggak enak. Nggak bisa begitu. Nah, bayangkan kalau Joko Gundul itu masih hidup. Lo tunggu dulu, jangan tertawa. Saudara kenal Nyonya Joko Gundul ini. Tiba-tiba suatu hari dia ditanya, ibu siapa? Nyonya Supri. Loh, berarti itu apa? Perjinahan, perselingkuhan. Nama kepala gereja kita masih hidup dan eksis. Kenapa kita ganti dengan nama orang lain? Nomor 2, saya sudah pernah tes. Saya adalah orang, mungkin nambah Tuhan, maka itu maaf ini. Saya pernah tahun-tahun 70 bulan, 80 itu ditolak gereja Pantekosta. Karena saya datang khotbah nggak pakai dasi, pakai batik, nggak boleh khotbah. Ya saya duduk, saya nggak pulang, saya duduk. Nah, saya suka pakai batik dari dulu, sudah dari dulu, saudara. Jadi sebelum Indonesia ribut-ribut batik, batik anu. Saya tidur saja pakai batik, bayangkan. Lo serius? Tanya istri saya, tanya anak-anak saya. Nah, ini ilustrasinya, dengarkan. Ketika saya foto, pas foto saya yang setengah badannya, itu saya potong kepala, bagian kepala saya. Saya tunjukkan ke istri saya tunjukkan ke anak-anak saya. Nggak ada yang tahu itu fotonya siapa. Kenapa? Di situ saya belajar. Ternyata yang punya nama itu bukan tubuh, tapi kepala. Gereja tidak boleh punya nama selain nama Bapa di surga. Sebab kita tubuh Yesus. Jadi ketika setan makin merajalela, gereja jumlahnya makin banyak, ternyata setannya ikut makin banyak juga. Kenapa? Karena setan gak pernah takut dengan gereja. Sebab gereja selingkuh. Kalau gereja disebut dengan gerejanya Tuhan Yesus, setan pasti mikir. Betul? Seandainya Joko Gundul itu seorang jenderal, ya, istrinya aman tidak? Tapi begitu dia ganti Nyonya Supri, Supri kurus itu ya. Maaf ya Supri, jangan marah. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Sehebat apa nama gereja sinode kita, setan nggak takut, goblok. Setan hanya takut dengan nama Yesus, suaminya gereja. Suaminya, tepuk tangan, jangan diam aja. Setan hanya takut dengan suaminya gereja, yaitu Yesus. Ya. Betul nggak? Maka itu jangan bawa nama gereja kita kemana-mana, setan tertawa. Jadi yang dipenggal kepalanya itu bukan bicara martir, tapi bicara gereja yang mau menghancurkan nama kesombongannya sendiri, tapi pakai nama Bapaknya. Ini yang kita harus tahu. Kembali ke kejadian 11. Mari kita cari nama. Enggak tanggung-tanggung, nama itu untuk apa? Ini yang menyebabkan gereja enggak bisa bergerak di tingkat yang berikut. Ayat 4 maksudnya, marilah kita cari nama ini.
Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir supaya kau dosa-dosa bareng, benar-benar bareng. 1, 2, 3. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maaf, gembala-gembala harus bertobat. Kalau ada jemaat saudara pindah ke kota lain, jangan pesan begini, cari yang senama ya, supaya kita nggak terserak. Itu Babel. Betul? Nah, bertobat. Biarkan mereka bergereja dengan saudara kita yang lain. Kita harus percaya kepada yang lain juga. Jangan merasa sombong dengan gereja kita sendiri. Ini menghambat kemajuan. Renungkan kalimat ini. Setelah itu saudara jawab betul atau salah. Percayakah saudara bahwa Bapa di surga tidak akan pernah memberikan seluruh kebenarannya hanya kepada satu kelompok gereja? Ya atau tidak? Kebenarannya dia bagi-bagi seperti permainan pasal. Tahu pasal? Bongkar pasang itu. Jadi masing-masing kita cuma terima satu keping kecil. Nah, untuk bisa melihat gambaran yang jelas kebenaran itu, gabungkan keping-keping yang lain dari saudara kita dari gereja lain yang masih percaya dengan konsep ini. Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru itu firman Tuhan murni, nggak boleh tambah, nggak boleh kurang. Dan percaya kepada Yesus Kristus itu Tuhan, anak Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Kalau saudara tahu orang itu percaya dua hal ini, cara sembahyang beda, cara kebaktian beda, dan cara khotbah beda, mereka tetap saudara. Gampang bukan? Jadi kita harus menghargai yang lain. Karena Tuhan kita tidak akan pernah menyerahkan seluruh kebenarannya pada satu kelompok. Jadi kita jadi kaya dengan kefirman Tuhan. Ini yang berbahaya. Karena mereka maaf, kalau ada aset harus di-maintain saya. Harus ada pemeliharaan, dijaga, dilindungi. Maka itu kalau Tuhan memberkati saudara dengan sebuah aset tanah, gedung milik sendiri, jangan berhenti di situ. Geraklah terus menurut pimpinan Roh Kudus. Amin. Bergeraklah terus supaya Roh Kudus itu jadi arsitek kita dalam hidup. Bagian terakhir, Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Ini dahsyat sekali. Maka itu gereja dipimpin bersama Roh Kudus. Ayat 4 mulai. 28 pasal Kisah Para Rasul. Maka pasal 16 ini pasal yang paling sering saya ajarkan dan khotbahkan. Kenapa saya sangat tertarik dengan perjalanan Injil ini? Inilah kisah yang terbesar dalam sejarah gereja perjanjian baru, yaitu Injil pertama kali masuk Eropa. Saudara ingat? Seluruh dunia dengar Injil itu karena gereja Eropa, betul tidak? Belanda, Jerman, Inggris, Spanyol, Portugis. Itu membawa Injil ke seluruh dunia sampai ke Asia. Gereja Eropa bisa begitu hebat. Pasal 16 ayat 4 ini sejarah. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi Paulus itu maunya bergerak terus, nggak mau berhenti. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari begini, ternyata di dalam pelayanan Paulus dengan timnya, ya ada Titus nggak salah, Timotius nggak diajak di situ, ya. Ternyata Paulus nggak perlu banyak bergumul untuk menyampaikan firman Tuhan, sebab tim Rasul Yerusalem, kalau saya pakai istilah sekarang itu tim sinod, itu memberikan guidelines, memberikan patokan. Khotbah harus begini, ini sudah mau sampaikan. Paulus taat betul. Maka itu kalimatnya, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah
Jemaat diteguhkan dalam iman. Dan ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat sudah. Nah ini kalimat kunci di Kisah Rasul. Jemaat bertambah. Maka itu ada sukacita yang besar. Gereja Tuhan tidak akan ada sukacita tanpa ada satu pertambahan orang bertobat. Kalau gereja Tuhan tidak bersukacita, lawan katanya apa? Gereja yang sedih, suram, sendu. Bukan senang duit saja, sendu betul saudara. Karena gak ada yang baru. Maka itu dengar ya hamba-hamba Tuhan, moving to the next level. Tuhan tidak pernah ngitung gereja yang kita pimpin, yang diserahkan dia kepada kita, itu sebagai gereja yang bertumbuh. Kalau ada 2 hal. 1, ada orang Kristen kota lain pindah ke kota saudara. Itu gak dihitung pertumbuhan. Yang kedua, ada jemaat melahirkan. Awas kamu hitung anaknya. Betul tidak? Yang Tuhan hitung gereja kita bertumbuh atau tidak, kita bergerak tingkat berikutnya atau tidak, kalau ada orang baru diselamatkan. Itu membuat gereja bersukacita. Karena saudara juga bersukacita. Maaf, hampir semua gereja bersukacita kalau dapat keyboard baru, dapat AC baru, dapat gitar baru. Maaf, itu yang bersukacita kita, bukan surga. Setuju tidak saudara? Tidak salah punya barang-barang baru, harus. Tapi capeklah tingkat yang tertinggi, jiwa-jiwa diselamatkan. Yang belum percaya Yesus. Cuma ada satu cara yang bisa membuat orang-orang tertarik pada Yesus. Jangan kristenkan Yesus. Kok diam semua? Iya tidak saudara? Ini penghalang Injil terbesar. Karena dunia terlanjur tahu Yesus itu orang Kristen. Ini yang menghalangi besar. Maka itu jangan. Saya sudah berhasil meyakinkan Yesus bukan orang Kristen. Ketika saya sekarang jadi pembicara banyak perusahaan-perusahaan yang mengundang saya. Jumat minggu yang lalu, baru berapa hari ini, ada 3 perusahaan kosmetik besar di daerah Rumput Industri Surabaya. Bersama istri kami diundang untuk berbicara. 3 pabrik besar, karyawannya ribuan. Yang gak Kristen pun diundang. Saya bicara tentang motivasi hidup berumah tangga yang benar. Dan tiap kali saya mengajar itu, karena itu ceramah, orang pasti tanya, Bapak baca buku apa? Bapak baca buku apa? Karena selama saya memberi ceramah, tidak ada buku lain kecuali Alkitab. Dan saya tentu tidak nyebut khusus sekian, kisah sekian, tidak. Saya cuma ngomong kebenaran, Orang mendengar. Jadi saya sudah berhasil meyakinkan banyak orang, Alkitab itu bukan milik orang Kristen, itu buku kehidupan. Dan sungguh itu hasilnya luar biasa. Orang mau dengar. Jadi saya sering beli Alkitab untuk mereka. Masalah saya cuma satu. Kalau mereka telepon saya, SMS saya, Pak itu di halaman berapa? Ini itu repot. Alkitab itu halamannya gak sama semua. Saya mesti nerangkan. Coba buka bagian depan dulu, cari buku ini. Menarik. Saya bersyukur Roh Kudus memampukan saya untuk meyakinkan mereka Yesus bukan orang Kristen dan Alkitab bukan kitab suci agama Kristen. Itu buku kehidupan yang kamu bisa ikuti. Bayangkan, saya percaya enggak, satu-satunya tulisan di dunia tentang kata sanitasi yang tertua itu kitab Imamat. Yahweh berfirman. Pernah bayangkan ini nyimpang dikit ya. Jadi waktu saya bicara soal kesehatan masyarakat, saya pakai kitab Taurat. Banyak salah satu contoh. Siapa pernah mikir 3 juta lebih, masih ada berapa menit? 3 juta lebih yang dipimpin Musa, nggak ada WC, nggak ada sapi tank. Pernah mikir nggak? Loh ini serius saudara. Ternyata Papa mikirkan itu. Kalau tidak kolera mati habis mereka kena disentri. Ternyata gini, salah satu ayat cari sendiri, saya nggak tunjukkan supaya nggak jadi malas. Yang berpesan Musa beritahu mereka kalau mereka mau buang air besar, bawa sekop kecil, cuma satu kata itu saja. Itulah sanitasi.
Hebat sekali. Maka itu nggak ada wabah kolera. Betul tidak saudara hebat? Oke, saya kembali lagi ya. Jadi ini yang kita harus buat. 5 menit betul Yud. Ini bukan waktunya, cuma kartunya habis. Oke. Ayat yang ke-6 sekarang. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Aneh. Jangan salah baca. Roh Kudus tidak pernah mencegah orang atau gereja memberitakan Injil. Tapi ini menuntun. Hei Paulus, jangan cuma di Asia. Tapi Paulus nggak pernah tahu. Dia bingung. Kenapa nggak boleh? Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Malah bingung lagi. Roh Kudus dia lawan. Kalau Roh Yesus, Paulus takut. Kenapa nggak boleh di Asia? Nggak tahu. Ringkas cerita saudara baca nanti. Akhirnya mereka jalan lagi sampai ke Troas sudah malam. Mereka bingung nggak bisa jalan karena nggak ada lampu, nggak ada transportasi malam. Paulus mendapat penglihatan. Orang Makedonia panggil-panggil dia. Maka Paulus mengambil keputusan. Maka taulah kami, kalau dia ingin kami ke Eropa, Makedonia sampai hari ini negara itu masih ada. Itu perbatasan dengan Turki. Nah, di dalam peta dunia, Makedonia itu adalah tanah Eropa yang pertama yang berbatasan dengan Asia. Maka itu sampai hari ini Turki itu masih dilema. Negara-negara Eropa masih belum bisa nerima ini Eropa atau Asia, karena perbatasannya di situ. Maka Injil sampai ke Eropa. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah ini begini, saudara. Sampai dia tiba di Filipi, ternyata nggak ada satupun ayat yang berkata Paulus minta izin atau kirim SMS ke Petrus di Yerusalem. Boleh nggak ke Eropa? Itu nggak ada. Padahal di ayat 4 tadi kita melihat taatnya Paulus pada pimpinannya di Yerusalem. Nah, di sini saya belajar, para pemimpin jangan kaku dalam memimpin. Kalau anak buah kita dipimpin Roh Kudus sendiri dan Roh Kudus nggak pernah minta izin kita, jangan sok sombong. Ngerti kata ini? Beri kesempatan yang kita mentor untuk jadi dewasa dengan mempercayakan dia pada pimpinan Roh Kudus. Pemimpin-pemimpin harus berani berkata, walaupun Tuhan tidak bicara kepada saya, tapi kalau Tuhan bicara pada saudara, lakukan itu. Itu pemimpin yang luar biasa. Jadi Petrus tidak marah-marah. Kalau istilah sekarang saya bilang gini, kalau seandainya Paulus minta izin ke Yerusalem, pasti jawabannya jangan macam-macam, uang kas nggak ada. Pasti begitu jawabannya. Paulus pergi, saudara, dengan pimpinan Roh Kudus. Maka itu satu-satunya motor, saya berkata ya, satu-satunya motor yang membuat kita bisa moving, bisa bergerak, itu cuma Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memimpin turun, dia pasti naik terus. Nanti baca lagi Yohanes pasal 4, menarik. Ayat 2, 3 dan 4. Yesus berkata terus begini. Maka Yesus kembali lagi ke Galilea, Yohanes 4 ya, waktu ketemu pelacur itu. Dan harus melintasi Samaria. Saudara kembali lagi ke, artinya dia sudah dari sana dan sebalik lagi. Ngapain dia balik lagi? Ingat dulu tuh panas, gak ada mobil, gak ada warung es. Kalau dia harus balik lagi ke, itu perjalanan jauh. Dan harus, ada kata harus. Siapa yang mengharuskan? Siapa yang menyuruh? Bapa di surga memimpin Yesus. Ada satu orang berdosa perlu Injil hari ini. Maka kesimpulannya, kalau gereja tidak bisa, belum pernah memenangkan orang sejak 4 tahun terakhir, maka gereja itu sedang dipimpin duit, bukan Roh Kudus. Itu saudara. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita akan terus bergerak ke tingkat yang berikut, karena Roh Kudus nggak pernah mandek. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, saya mau mengajak saudara merenungkan satu ayat terlebih dulu, supaya kita mengacu kemana kita akan pergi. The next level, moving to the next level, itu pergumulan pengurus dari Mission Care, memperhatikan kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan tema itu tidak sekedar ditulis atau dipajang,
bergerak, kata moving itu bergerak, menuju ke tingkat yang berikutnya lagi. Saudara, tidak ada hidup yang mandek, ya atau tidak? Sesuatu yang mandek itu namanya mati. Nah, kalau kita hidup berarti harus terus bergerak. Saya nggak usah beri contoh jauh-jauh dulu. Lihat handphone. Tahu handphone toh? Sekarang zaman ini hampir